dengan Mbak Nia Nia dari 10E02. ya. Sekarang kita akan melanjutkan konseling individu kita. Ya. Gimana? Tadi habis pelajarannya siapa? Pak Yayan bahasa Jawa sama Bu Lina. Seharian ini nggak ada jam kos atau ada jam kos? Ada jam kos tadi Pak Nova. Paling cuma sebentar doang. Mungkin Pak Nova soalnya tadi saya izin ya, saya dispen kamu aja. Nggak tahu ya kalau Pak Nova nggak masuk. Berarti setelah jam Pak Nova siapa? Aku. Nggak ada aku tuh. Kelas ya Mbak? Iya. Pak Suntoro biologi. Pak Sun. Iya. Kita kan kemarin sudah melakukan konseling individu ya. Nah itu gimana? Setelah melakukan konseling individu, Udah membaik sih beliaunya, juga udah evaluasi juga, kalau ngajar juga apa namanya, kadang kecepatan kadang enggak sih, soalnya dia emang dari individunya juga kasar gitu. berarti setelah melakukan konseling kemarin, pertemuan kemarin itu hal yang pertama kamu lakukan itu apa? Hal pertama yang aku lakuin itu Pas pulang di rumah itu ngapain dulu? di rumah, aku di kelas komunikasi sama teman-teman. Kita sama-sama ngomong baik-baik sama beliau. Kalau ngajar itu jangan kecepatan lah, atau ginilah gitulah. Terus kita milih perwakilan dari 35 anak, itu 5 anak doang yang Siapa ngomong aja? ke Bu Lina. Aku, temen aku. Ya namanya siapa? Alena, Karina, Yunita, Chelsea, aku, Nia. Karina kayak aku namanya. Iya. Tapi gak Karina kamu. Iya. Berarti kalian diskusi dulu sama teman-teman itu. Ini ngomongnya gimana, cara ngomong baik-baik gimana supaya kalian tuh nggak sakit hati gitu. Kamu kemarin menyampaikan dulu solusi dari saya ke teman-teman kalian. Teman kamu. Tanggapannya mereka? Gimana ya, ada yang sirik, ada yang enggak sih sebenarnya. Gimana itu maksudnya? Karena ada Yang enggak itu yang enggak setuju tuh, yang enggak setuju itu yang apa ya namanya, pas Belina ngajar tuh dia nggak merhatiin gitu loh, jadi ya dia ngerasa fine aja kalau Belina ngajarnya gitu. Ya karena itu nggak memperhatikan kan. Dan itu berdampak negatif buat kita yang mau merhatiin dan mau belajar. Terus kan habis konseling sama saya, berarti kamu langsung ngomong sama teman-teman kamu. Nah, terus keesokan harinya itu kan ada jamnya Belina. Nah, pas jamnya Belina, pas dia istirahat habis ngejelasin materi itu, kita ngomong, Bu, ngajarnya jangan kecepatan ya Bu, kita nggak paham kalau ngajarnya cepetan, karena nggak nyaman juga kalau ngajarnya ngebut gini, belajarnya ngebut gitu. Terus bisa kamu ceritakan lebih lanjut lagi secara runtut setelah konseling sama saya, runtut pulang itu di rumah terus di sekolah secara runtut. Habis konseling kan ke kelas, udah kan, itu tuh aku ditanyain Pak. Siang nggak sih kemarin kita? Ditanyain Pak Bita. Ditanyain Pak Bita, tadi habis ngapain kok sama Kak Karin? Nah, aku jawab kalau habis bimbingan individu. Nah, pas Pak Bita udah keluar, itu kita ngomong sama yang kayak aku ngomongin tadi, kita diskusi siapa yang ngomong ke Belina, perwakilan 5 anak itu. Nah, di rumah kita di grup itu membahas ulang. Kita juga mikirin kata-katanya ini gimana, ngomongnya gimana supaya beliau nggak sakit hati. Besoknya kita ngomong yang sama yang kayak aku ngomongin tadi. Berlima? Ya, berlima. Gimana ngomong sama Bu Linanya? Di kelas. Di kelas? Pas beliau habis ngajar. Oh, setelah ngajar. Berarti pas ngajar itu Bu Lina menjelaskannya masih cepat? Masih cepat. Masih cepet banget. Terus? Lebih cepat dari biasanya loh. Masa? Ya itu kan karena kamu belum ngomong ke Bu Lina ya?
Iya kan? Berarti kamu ngomong ke Bu Lina itu setelah Bu Lina ngajar. Terus hari berikutnya Bu Lina ngajar lagi nggak? Dari Satu minggu itu ada berapa pelajarannya Bu Lina? 2 kali? Nah, 2 kali. Nah iya kan? Berarti pertemuan yang kedua. Pertemuan Kedua. Satu minggu berikutnya kan kita nganu itu namanya apa? Terus kan kita Kamis bimbingannya, besoknya kan hari Jumat. Iya. Beliau ngajar terus Kemarin Senin ada pelajaran Bu Lina? ada. Nah gimana? Gimana apanya? Kan kita belum mau. Oh, Udah udah kan, ngomong, setelah iya udah itu. ngomong. Setelah itu juga beliaunya apa namanya? Gimana? Anu lebih apa ya? Lebih santai lah ngajarnya kayak. Tapi menerima kritik dari kalian apa enggak? Nggak tahu sih aku. Nah, pas kalian ngomong ke Bu Lina itu Bu Lina gimana? Ekspresinya, tanggapannya itu loh. Ekspresinya Maksud masa, saya. masa tak praktekin sih? Iya, enggak apa-apa. Iya. Ekspresinya. Bener ya? Bentar. Belina, sebagai Belina. Aku kesini. Iya. Terus aku ngomong, Bu ngajarnya jangan kecepatan ya Bu, karena kita nggak nyaman sama pelajarannya. Nah, Belina tuh kayak gitu loh. Kayak gitu, terus. Nah, terus pas Bu Lina terus pas Bu Lina komuknya kayak gitu, rasamu piye? Aku ngerasa di dalam hati Pak, aku ngomong, waduh, ini marah nggak ya kalau beliaunya aku ngomong, beliaunya marah nggak ya kalau aku ngomong kayak gini? Karena aku takut kalau beliaunya tuh sakit hati atau gimana gitu. Terus pas Bu Lina, kan kamu bilang kan, itu berarti Bu Lina nggak langsung jawab pertanyaanmu? Enggak, Diam diam dulu, mikir, nggak tahu mikir apa. Terus baru dijawab. Baru dijawab. Jawab ya jawab. Ya makasih karena udah ngingetin Bu Lina kalau ngajarnya kurang nyaman. Kedepannya Bu Lina akan lebih baik lagi, evaluasi lah gitu. Terus ntar pas kita lanjut ke pertemuan berikutnya berarti aturannya ntar Bu Lina juga harus mana perkembangan. Ya, kan kita harus ada pertemuan lagi, 1 kali lagi. Kapan? Minggu berikutnya aja deh. Ya kan minggu ini. Kan kamu nunggu perkembangan dari Bu Lina kan. Terus kalau Bu Lina ngajarnya kecepatan lagi kan kamu harus kritik Bu Lina lagi ya. Iya. Binalan ini. Ya kemarin itu Bu Lina Ya kayak yang aku omongin tadi, menerima tapi kayak mungkin dengan hati yang kurang. kemarin saya kan ngajar di 12 S7. Itu kan saya sempat iya saya sempat bahas Bu Lina ya. Emang ternyata karakter Bu Lina gitu kalau ngajar. Emang Cepet kan? dan mereka juga itu apa mereka komplain ke Bu Lina juga. Tapi
emang kalian nggak ngerti saya, makanya kalian nggak paham. Iya, kemarin juga dari apa siswa 12 yang ngomongnya kayak gitu ya, yang pernah diajar Bina. Kan aku tanya siapa yang pernah diajar Bina, yang kayak gitu katanya. Kan emang karakternya. Nah kita kan cuma hanya bisa apa ya, menempatkan diri juga, berpendapat. Itu nanti kan tergantung Belina kan apa ya, Kan minusnya beliau itu, kalau kalian minusnya beliau itu kan jarang menerima kritikan dari kita ya. Nunggu beliaunya nyadar sendiri gitu. bukan kamu kak, semua siswa ngono kok. Emang cara gaya belajar Cara mengajar. cara mengajar itu ternyata emang cara ngajarnya Belina kayak gitu, cepat modern. Emang ngajar waktu kan enggak ya seharusnya. Terus nek aku tanya, terus perasaan kamu setelah kamu menyampaikan kritik kamu gimana sama teman-teman, perasaanmu gitu, setelah menyampaikan itu? Setelah mendapatkan kritikan gimana ya? Agak lega sih karena udah nggak dipendam sendiri gitu. Berarti teman-teman kan juga merasakan kan apa yang kemarin saya bilang, kamu sih setidaknya ku ada temanmu yang merasakan juga. kayak kamu. Ya, berarti agak lega setelah kamu bilang ke Bungan, padahal ya apa itu perubahannya Bu Lina kan belum Maksimal. tapi ya gak apa, intinya kan harus ngomong kayak dulu kan. Terus mari kita coba apa itu eksplorasi cerita hari ini. Jika kamu bisa memberi nama pada perasaan ini, apa yang bisa kamu sebut? Kelegaan. Kelegaan. Ya wes, legowo kayak Nah, legowo. ya legowo. Legowo itu adalah hal yang hal yang paling apa ya? Hal yang paling menyenangkan. Hal yang mengurangi sedikit beban di Iya. dalam Mengurangi stres. pikiran kita. Iya kan? Tidak legowo kan asalnya kan kita memendam perasaan itu terus kan. Terus dengan rasa legowo itu kan akan sedikit-sedikit nggak terlalu menguras pikiran kita gitu. Iya kan? Nah, terus dampak dari kamu legowo dalam aktivitas kamu gimana? Apa dampak legowo? Dampak legowo nih, kamu melakukan aktivitas itu akan gimana? Kayak setelah kamu kan asalnya kan kamu mendem perasaanmu terus sih, kalau kamu di sekolahan pas pelajarannya Bulina, nah itu tuh dampaknya ke pas jamnya Bulina apa gitu masuk. Biasanya kan aku nggak perhatiin kan, karena biasanya aku tuh malas perhatiin kalau yang ngajar tuh cepet banget gitu. Terus kita juga tak tinggal tidur sambil gini-gini karena nggak boleh gini kan. Kalau naik gini tuh kan disuruh ngerjain soal. Memang terus Jadi aku tidurnya gini. Sambil gini. sampai merem. Emang gak ketawa? Kan ada sana, nggak mati beliau. Beliau gak muter? Nggak, cuma gini-gini tak. Ya. Berarti kamu merasa apa mau? Merasa legowo. Setelah melakukan itu dampak kehidupan sehari-hari ini apa mau? Lebih memperhatikan ya? Lebih memperhatikan. Terus sekarang kan mau UAS. Itu nek kamu gak memicu semangat belajar kamu pelajar matematika ya itu. Aku tuh paham, Cara cuma mengatas- aku tuh cara paham mengatasinya. apa ya materinya, cuma aku tuh males buat apa ya, buat latihan gitu. Cuma paham materi tok.
tapi disuruh latihan ngerjain soal itu tuh males. Kayak tadi Iya. kan ulangan kan matematika. Nah itu tuh aku Minat bisa, juga. aku tuh bisa ngerjain karena aku paham materinya, cuma aku tuh males buat itu, buat latihan soal. Luna tadi ulangannya itu berapa soal? 2 soal, tapi banyak banget. Kali beranak ah. Enggak beranak, banyak, jawabannya sih banyak. Satu soal itu aku tadi ngabisin 2 halaman bolak-balik. Itu apa mau latihan soal? Terus ulangan. Oh, itu kan namanya UAS ya. UAS matematika. Nah, itu kamu harus memicu semangat belajar kamu terutama di pelajar matematika. Soalnya dari awal kan kamu udah gak serp sama gurunya ya. Jadi untuk selanjutnya kamu harus bisa pas jam Luna buat perhatikan. Berarti ini Tapi harus bermasuk non. udah masuk, udah banget. Ya pokoknya kan itu nek UAS harus apa ya gak pelajaran beli nato ah semuanya pas karena pelajaran-pelajaran kayak ngono kan aku lebih harus ekstra Kimia, ya. kimia kak, kimia gampang. Malah aku tuh rasanya Kimia ono rumus-rumus gak sih? tapi aku rasanya kimia tuh lebih gampang dari matematika. Emang dulu aku ya dapetnya kimia. Kan kimia lebih gampang dari matematika kan. Nah akhirnya menemukan seorang Dan yang kimia lebih gampang daripada fisika. ya, lebih gampang dari biologi. Aku nggak bisa biologi. Biologi kan? Aku nggak bisa biologi. Biologi gampang. Hafalan soal. Ya berarti Oh iya sih. kamu itu kalau di rumah belajar apa gak? Belajar kok. Belajar Kimia. belajarmu piye? Belajar kimia tok. Heeh. Lah, Terus Terus kalau aku belajarnya nek ada PR tak gitu, aku ngerjain sambil belajar gitu-gitu. Nek nggak ada PR aku nggak belajar. Belajar kimia tok Ya ampun, tiap hari, tiap malam. serius. Ya bagus. Terus dia belajar sambil terat gitu ya? Kamu kalau belajar Aku lebih kan nyaman tergantung aku apa? lah ya. Aku kan tergantung aku lah ya. Ya kamu kalau belajar lebih nyamannya gimana? Di ruangan sepi kah? Sepi. Apa ya? Tapi nek rame nggak bisa fokus aku. Sama. Di ruangan sepi tapi aku harus sambil denger musik. Gak, aku nek dengerin musik malah gak Terus? gak nyantol. Tidak juga. Biasanya kan aku suka, aku kan lagi ngapalin tabel periodik itu kan, mencoba menghafalkan nomor atom sama hurufnya. Nah itu tuh aku biasanya sambil rekaman gitu, terus rekamannya tak dengerin sambil tak omongin lagi. Kira-kira yang tak puter di HP, yang tak rekam tadi sama yang tak omongin itu sama apa enggak? Kalau kamu gitu bagus sih. Itu berarti metode mengingat gak sih? Iya kan? Sila. Metode mengingat gak sih itu termasuknya? Kamu sering itu pas belajar kimia? Tiap hari. Kalau matematika kamu gitu ya? Enggak. Ya ampun, pas ada PR doang. Heeh. Pas disuruh ngerjain juga betul atau karena timnya itu seru. Emang kok kita harus Karena kimia itu seru. iya Dibanding molekul gak sih? Heeh. Iya kan? Kita mau molekul juga kan? Molekul juga. No. Dulu aku ono loh ya. Aku nyata soalnya. Kan aku udah pernah bilang ya aku memahami materi kelas 12 juga. IASC sing tak ikutin kemarin. Itu tuh rata-rata soalnya itu dari materi kelas 12. Dan aku punya materi aku paham. Kamu cari materinya di mana? Kalau kamu belajar, kamu minta pakar. Bukannya pakarmu nggak pinjam kan? Gak tak tulis dulu. Tak pinjam terus tak tulis dalam waktu 1 minggu. Dan terus nih ada Berarti- materi baru, dia bilang ke aku terus difotoin. Tak catat. Serius. Nah,
kelas 11 sudah kamu di Depok ya? Enggak. Karena materi kelas 11 itu materi yang dikasih di kelas 10. Di materi kelas 11 Oh. sama Sama-sama. Iya. Kimia berarti. Kimia apa sih? susi. Iya, yang kamu bilang kemarin nasi kan itu sih. Siapa guru yang menurutmu pas ngajar agak-agak nyaman? Selain Bulina. Ya wes. Berarti rata-rata sama. Iya benar. Kalau ngajar Terlalu banyak tugas, kayak beliaunya tuh merasa kita tuh nggak ada tugas lain makamnya gitu. emang Benci banget aku kayak gitu. ya. Terus nek Ini juga kamu menjelaskan cepet kok. enggak sih, karena dulu kebanyakan tuh latihan soal nggak materi. Tapi tuh dia tuh gak menjelaskan Langsung langsung menegaskan. Jadi aku ayah disuruh pidato tentang Benar. bahasa Kamu Inggris harus menghafal saya. Itu buat apa? Ulangan. buat nambahin nilai karena kita nggak ada ulangan. Hati. Nilai praktek berarti. Karena kita kebanyakan praktek tanpa teks. Aku dulu disuruh nyanyi. Aku suruh nyanyi. Nyanyi bahasa Untuk Inggris. makan Kelompok individu aku pas aku covid sih tapi. Ini kamu Ya saya alumni sini. Makanya aku sudah mengenal lingkup ini. Kita kembali lagi ke Bulina. Berarti tadi kamu menamai perasaan kamu legowo. Legowo. Oke. Terus apakah saat-saat tertentu ketika kamu merasa lebih apakah kamu merasa ada saat-saat tertentu kamu merasa lebih baik atau lebih berdaya itu pas kamu ngapain? Mbok sangkut paut makar pas belajar enggak apa-apa. belajar kimia. Kembali ke kimia lagi guys karena dia suka kimia. Udah mati. Jadi aku ikut Kosnas kimia lagi ya. Apa? Kosnas. Festival Olimpiade Nasional. Gimana? Online. Oh kamu ikut online? Siapa yang masuk langsung daftar? Daftar sendiri. Daftar sendiri. Daftar sendiri. Itu Di aplikasi maksudnya itu di Puspres. nyambung sama sekolah apa enggak? Dikasih sertifikat dari sana. Berarti sekolah enggak? Enggak. Individu. Terus bagaimana jika kita coba lebih menggali lebih dalam sih tentang momen-momen positif hal-hal yang kamu suka, coba lebih gali lagi. Apa yang kamu merasa apa yang membuat kamu merasa lebih nyaman ketika belajar kimia dibanding matematika? Perbandingannya itu kayak gimana? Kimia kan enggak kebanyakan sih. Gimana? Kimia kan nggak kebanyakan cara sih, caranya cuma paling saoprik doang. Nek Ya sih, kalau kimia itu satu cara bisa melebar kemana-mana. Tapi kalau matematika ya bisa sendiri-sendiri, ya kan? Terus tapi materi matematika pusing ini tuh nyangkut paut. apa gimana? Kan nentuin DHP, daerah himpunan permasalahan. Nah, itu tuh yang diarsip tuh kayak bentuknya kayak bagus gitu. Garis-garisnya kayak apa. Nah, terus abis itu nentuin titik pojok. Nentuin titik pojok itu harus benar supaya bisa nentuin maksimum minimum. Oh iya. Jadi nek satu salah. Kayak apa ya? Kayak ekonomi ya? Kalau saya rumus dari awal kayak gitu. Kenapa bisa? Sama sekali. Kok bisa nggak ada materi? Buku ekonomi ya kosong. Jadi kan ada kekuatan dalam apa ya?
diri kamu sendiri, kamu menyukai ya itu wae mau terapno gaya belajarmu untuk sukai itu. Nah, agak apa sih tak suka tuh kayak feelnya berbeda. Iya, tapi kan kamu harus memaksakan karena ini kamu UAS. Iya kan? Ada sama guru Soalnya kamu gak bisa menggantungkan diri itu gak bisa. Ya kan? Menggantungkan diri itu gak bisa kok. Karena kan juga guru itu lalai. alay Lalai. lalai Mempedulikan siswanya. sebenarnya udah ngajar deh. Ya. Gitu. Ya. Terus mungkin kamu bisa lebih mencoba untuk sering Komunikasi sama guru. Nah betul sekali kamu sama Bu Lina. Ya itu mau. Bu Lina dikasih saran-saran terus biar ada. Nanti nek beliaunya malah apa namanya Enggak. sakit hati terus gak mau ngajar di kelas lagi gimana? Ya kan kamu harus kasih alasannya apa? Nek beliaunya tanya alasannya kok ini terus. Masa memang itu gimana? Karena memang saya kesulitan untuk memahami materi dari Bu Lina karena Bu Lina menjelaskannya menjelaskannya terlalu cepat. Bukan saya saja yang merasa itu. Ya udah, kita lanjut pertemuan selanjutnya ya. Berarti kamu setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Kan siang Iya, makasih yang MBCC. Terus Sholat. besoknya sholat sih. dari habis konseling ini berarti apa intinya? Jangan ragu untuk komunikasi. Terus harus mencoba gaya belajar yang pokoknya harus Variasi. memacu semangat belajar karena ini sedikit lagi akan UAS gitu ya. Kita lanjut ke pertemuan minggu depan karena ini sudah sangat ramai dan berisik banget sekali. Ya udah kita lanjut ke minggu depan ya. Kita akan membahas yang sama perkembangan dari Bu Lina sama kamu juga kan gaya belajar kamu untuk memperlakukan itu kan kemarin kamu itu dampaknya kan motivasi belajar kamu menurun kan. Nah itu juga tugas kamu ya sekarang harus memacu semangat motivasi belajarnya. Kamu harus itu aja sih kamu buat itu aja apa yang membuat kamu termotivasi untuk belajar matematika terutama kayak ini setelah ini Masih untuk belajar matematika. ya minggu depan kamu bawa kertas Sangat-sangat tidak mungkin. tunjukin ke aku motivasi belajarnya. Tak tulis. Ya Allah nanti tunjukin ke aku ya. ChatGPT ya. Ya asalkan aku relate sama kamu ya gak apa ya minggu depan ya. Ya kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Iya sama-sama lanjut terus makan dulu sholat dulu.